Halo, selamat sore teman-teman semua. Senang sekali saya Putri Maharani kembali menjumpai teman-teman semua ya, tentunya dalam webinar Cari Tahu Formulasi Produk Kosmetik Aman dan Terbaik di tahun 2022 bersama dengan Dr. Kusnindita Noria SPDV ya. Tentunya pengen menanyakan kabar teman-teman dulu nih. Apa kabar teman-teman semuanya? Waduh, masih kuat ya puasanya ya. Nanti bisa langsung tulis di kolom komentar nih teman-teman dari mana gitu kan. Udah berapa kali ikut webinar dari Indoraya Internasional mungkin seperti itu. Dan sebelum kita memulai webinar juga ya, Putri akan memperkenalkan speaker kita pada sore hari ini. Tentunya ada Dr. Kusnindita Noria SPDV, merupakan dokter spesialis dermatologis dan venereologi, founder dari klinik dermatologis Mydervia Yogyakarta, dan lulusan dari pendidikan kedokteran FKK MKUGM. Dan juga tentunya ada Bapak Teddy Harmono ya, selaku CEO Indoraya Internasional yang juga tentunya nanti akan memberikan materi juga ya. Dan sebelum memulai webinarnya, Putri juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa Indoraya Internasional ini secara resmi didirikan saat tahun 2016, terletak di Yogyakarta, lebih tepatnya di Kabupaten Bantul, dan menjadi pabrik maklon terbesar di DIY yang bisa memproduksi ribuan produk setiap harinya. Dan semenjak didirikan juga, Indoraya sudah menangani lebih dari 40 brand dan ratusan ribu produk kosmetik yang sudah beredar di pasaran, dan luar biasa sekali teman-teman semuanya ya. Oke, dan ada beberapa aturan tentunya dalam webinar ini. Yang pertama tentunya teman-teman ya bisa mengganti username-nya dengan nama underscore daerah domisili, contohnya Putri underscore Yogyakarta seperti itu ya. Dan kami mohon juga untuk peserta tidak menyalakan mikrofon saat narasumber sedang memaparkan materi. Dan bagi peserta yang ingin bertanya langsung nih mengenai produk ataupun hal lainnya, bisa ditanyakan di kolom komentar di Zoom, dan pertanyaan akan dibacakan saat sesi tanya jawab nanti. Seperti itu. Dan sebelum nanti Dr. Kusnindita Noria akan memberikan materinya, nah sekarang kita akan mendengarkan Bapak Teddy ya, yang akan memberikan presentasi mengenai bagaimana buat brand kosmetik sendiri gitu kan. Mungkin pandemi ini juga bingung gitu ya Bapak Teddy ya, pengen bikin usaha apa. Tadi juga sudah dilihat bahwa usaha yang tidak terdampak pandemi. Ini bikin skincare. Nah, ini mungkin Bapak tadi monggo silakan bisa dijelaskan Bapak. Selamat sore Putri. Selamat sore. Dok, sore Dok. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Oke, teman-teman semuanya selamat sore. Jadi sore ini kita nunggu waktu berbuka gitu ya, Put ya. Yes, betul. Diisi dengan hal yang bermanfaat ya, salah satunya ini. Kita ini udah teman-teman mungkin kalau yang ikut dari pertama nih ya, kita udah seri kelima nih Put, untuk webinar dari Indoraya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu kita terangin yang namanya tren gitu ya. Namanya tren, kemudian cara bikinnya gimana ya, kalau mau bikin kosmetik sendiri gimana. Ini yang kelima ini saya ulangi lagi nih gitu ya, karena kayaknya teman-teman banyak yang pengen tahu juga sih ya. Terus nanti untuk yang hal terkait dengan masalah formulasi produk kecantikan nanti sama dokter Kusni ya gitu ya. Jadi teman-teman nanti dimanfaatkan waktunya ya, soalnya ini konsultasinya gratis loh gitu ya. Jadi mumpung gitu ya. Banyakin nanya ke dokter Kusni nih, karena hal kayak gini nih jarang-jarang banget Put gitu ya. Biasanya kan harus ke klinik, harus ke rumah sakit gitu ya. Dan itu yang penting itu nggak bayar, itu gratis gitu. Oke. Jadi teman-teman, tadi Putri udah sampaikan bahwa kenapa sih skincare gitu ya. Skincare salah satu bisnis yang tidak terlalu terdampak oleh pandemi gitu ya. Ya iyalah gitu ya, karena contoh untuk yang teman-teman perempuan nih, terutama perempuan ya, itu nggak bisa kalau nggak pakai produk skincare gitu. Bener nggak sih gitu ya? Betul banget. Jadi tiap pagi tuh mesti ada daily rutinnya gitu ya. Morning rutinnya apa sih gitu ya? Night rutinnya apa nih? Night rutinnya apa nih gitu ya? Itu pasti melibatkan yang namanya aplikasi atau penggunaan produk-produk skincare gitu ya. Oke. Kemudian juga ini juga masalah fakta sih teman-teman ya. Jadi faktanya ya ini bukan saya ngomong loh, ini fakta yang ngomong ya, bahwa di data tahun 2021 itu ya dari asosiasi perhimpunan perusahaan asosiasi kosmetik Indonesia
Jadi sampai dengan 5 tahun ke depan itu ini bisnis ini tuh diproyeksikan itu naik sekitar 7%-an lah ya. Oke lah gitu ya. Artinya nih kalau pertumbuhan 7% kan artinya pertumbuhan yang positif ya. Jadi nggak dibilang turun atau apa enggak gitu ya. Jadi chance teman-teman nih masih terbuka lebar nih gitu ya. Terus kemudian juga kenapa skincare gitu ya? Karena dari sisi produk-produk personal care gitu ya, Dok ya, dari yang kosmetik dan skincare yang paling laku tuh skincare ternyata gitu ya. Oke. Skincare yang paling laku. Jadi produk-produk ya kosmetik juga laku sih, cuma tidak laku skincare gitu ya. Terus kemudian juga ternyata yang lebih menarik lagi bahwa menurut data tahun 2021 itu dari brand-brand yang laku banget terjual, yang hits banget gitu ya di tahun 2021 itu lebih dari 50%-nya adalah produk brand lokal, Dok. Ya, jadi sekitar 76%-an gitu share-nya itu diambil sama brand lokal gitu ya. Artinya kan ternyata brand lokal ini punya daya saing gitu ya. Bisa bersaing. Iya, bisa bersaing dan produk dari terutama Korea Selatan gitu ya. Korea Selatan, terus kemudian Amerika, Jepang gitu ya. Ini ternyata produk lokal itu ternyata bisa bicara gitu ya. Ini juga faktornya banyak lah ya, banyak teman-teman faktornya banyak sehingga membuat para konsumen ini yang kebanyakan itu adalah dari generasi-generasi milenial gitu ya atau Gen Z itu lebih memilih produk-produk dengan brand lokal gitu ya. Kenapa? Ya nanti kita akan ulas gitu ya sedikit ya seperti itu. Terus kemudian ini juga ada hasil survei teman-teman, jadi survei yang dilakukan oleh lembaga market research gitu ya tahun 2021. Ini survei mengenai persepsi masyarakat terhadap skincare gitu ya. Ini kalau nggak salah ya respondennya sekitar 2000-an deh gitu ya. 2000-an pria dan wanita gitu. Jadi yang pertama gini teman-teman, 8 dari 10 orang responden ya, baik pria maupun wanita itu percaya bahwa merawat kulit wajah dengan menggunakan produk skincare itu merupakan bagian penting dari yang namanya skin investment gitu ya. Skin investment, jadi nggak cuma duit aja nih yang diinvestasikan gitu ya. Coba juga kulit juga ya, penting gitu ya. Betul. Karena mau gimana sekarang nih gimana ya teman-teman untuk masalah orang-orang itu udah mulai aware ya Dok ya, udah mulai sadar bahwa kulit itu juga perlu dijaga kesehatannya gitu ya. Karena kulit itu kan tampilan ya, aset ya. Jadi kalau kita sih nyebutnya gini, first impression is the last impression gitu ya. Jadi kesan pertama itu kesan terakhir gitu. Jadi kalau dari awal kan kita kan menarik iya, gitu ya. maksudnya gini, kita kan kalau kenal orang kan kita belum sempat ngobrol nih, kita cuma lihat tampilannya aja kan. Betul. Nah, itu last impression loh, itu hati-hati gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua 9 dari 10 orang responden, pria dan wanita itu percaya bahwa kondisi kulit yang sehat itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi akan memboost rasa percaya diri. Itu udah fakta banget gitu ya. Fakta banget. Artinya orang-orang juga udah mulai sadar bahwa aduh kalau kulit saya ini nggak bersih misalnya atau nggak kelihatan sehat itu PD-nya jadi berkurang jauh banget gitu ya. Karena kalau kita ketemu orang gitu kan, ini orang-orang ini kan udah mulai sadar nih. Kok kulit gua doang yang dekil nih gitu. gitu ya itu iya. Jadi itu jadi satu persepsi masyarakat terhadap skincare. Terus kemudian juga ini yang paling menarik nih. Jadi 8 dari 10 orang responden wanita ya. Wanita setuju bahwa menggunakan produk skincare itu lebih penting daripada menggunakan produk make up gitu ya. Iya, kalau dari hasil surveinya segitu sih ya, katanya sih begitu gitu ya. Gimana Put? Bener Put? Bener ya? Oh gitu ya. Gitu ya. Apalagi kan ada tren-tren kayak glass skin gitu ya. Iya, Glaze, kayak glaze natural skin ya, yang natural emang skin, cantik apa adanya gitu betul, kan. Betul. Nah itu juga merupakan hasil survei bahwa segitunya persepsi masyarakat terhadap skincare. Artinya kulit sehat itu penting gitu ya. Itu faktanya. Terus kemudian juga ini juga ada hasil survei juga bahwa buat teman-teman yang mau start untuk bisnis kosmetik, nih kira-kira produk apa sih yang laku ya. Jadi untuk tahun 2021 ini facial wash dan serum Dok ternyata Dok. Facial wash dan serum ini yang paling laku gitu ya. Ya wajar sih kalau dihubungkan dengan paparan yang sebelumnya kulit sehat ya dimulai dengan bersihin dulu dong kulitnya gitu ya, terus sama serum-seruman gitu. Basicnya ya. Basic. Nah, nanti kalau untuk yang masalah know-how-nya itu nanti sama Dokter Kusni deh gitu ya, untuk yang terutama untuk facial wash dan serumnya, terutama serum gitu ya, karena kan serum ini kan banyak mengandung ingredients yang ini ya, active ingredients ya. Iya gitu, yang bahan aktif gitu ya. Terus kemudian juga ini ada juga data mengenai ingredients skincare paling populer tahun 2021 gitu ya. Jadi ternyata itu nomor satunya vitamin C Dok.
vitamin C Jadi masih vitamin C juara masih ya. Oke. Jadi Big Five-nya itu ada vitamin C, terus kemudian ada kolagen ya, disusul sama salicylic acid, ada Oke. AHA sama BHA sama retinol. Retinol, Ya, oke. itu yang paling khas ya. Ini iya. anti-aging berarti ya. Ya, anti aging kan ini kan Rejuvenasi. semuanya kan ingredientsnya arah-arahnya kan anti aging ya, dok betul. ya, kayak gitu. Nah, dan 93% responden itu setuju dan berpikir bahwa ingredients itu penting jadi dalam suatu Betul. produk kosmetik itu Iya, penting. Jadi betul. ini udah jadi udah jadi suatu pertanyaan standar buat kami misalnya kalau ada klien yang nanya bisa bikin ini, bisa bikin A, B, C, apakah nanti itu bisa didaftarkan di BPOM segala macam gitu ya. Iya. Itu jadi pertanyaan standar dan untuk konsumen pun juga jadi pertanyaan standar ya Put ya. Ini udah BPOM belum sih gitu ya. Betul, sekarang anak-anak juga Betul. udah paham betul ya kayak, betul ya. Kak ini sudah ber-BPOM atau belum ya kayak gitu. Ya, jadi artinya konsumen itu udah mulai cerdas ya kita Betul, bilang ya betul. karena Yes. karena mereka juga ngelihat ini apaan sih gitu ya. Biasanya juga contoh istri saya aja gitu ya lihat ada produk kosmetik ini namanya agak asing terus googling gitu ya. Ini tuh apa sih gitu ya. Salicylic acid itu apa sih? AHA itu apa sih gitu ya. Niacinamide itu apa gitu. Jadi betul. betul-betul tahu gitu ya. Oke, terus gini teman-teman, kita bicara masalah tantangan ya gitu ya. Jadi ini kita bicara sama teman-teman yang mau mulai untuk bisnis kosmetik. Tantangannya apa sih? Ya tantangannya khususnya sih masalah pasti modal ya gitu ya. Iya. Biasanya modal terbatas, ya. kita nomor satu gitu ya. Jadi karena apa? Karena untuk membuat kosmetik ini kan suatu proses atau tahapan yang cukup rumit ya dok. Gitu Iya, ya. betul. Jadi kalau misalnya nih modal atau kapitalnya itu betul-betul mau dicurahkan di situ, ya harus siap-siap dong, harus bikin lab gitu, bikin wah ribet ya gitu ya. Itu tantangannya adalah satu modal terbatas. Terus kemudian juga gini, teman-teman ingin bikin brand kosmetik sendiri tapi nggak tahu tahapannya apa aja sih gitu. Jadi belum ada gambaran nih. Iya. Taunya cuma saya mau bikin ini gitu. Tapi Iya. di balik itu nggak tahu Nggak tahu harus gimana gitu ya. Karena seperti tadi ya masalah-masalah terkait dengan persetujuan regulator gitu ya. Yang memutuskan bahwa produk itu aman itu juga cukup makan waktu lama dok gitu ya. Iya, ada proses ya. Ada proses dan terutama juga banyak dokumen yang harus disiapkan gitu ya. Oke. Seperti itu. Betul. Terus kemudian juga yang paling penting pemilihan formula dan bahan baku produk yang aman dan berkualitas. Ini kadang-kadang kan kita ini kan memang khususnya teman-teman yang mau berbisnis kosmetik kan banyak yang juga belum paham ya maksudnya. Ini masuk ingredientsnya tuh aman apa enggak sih gitu ya atau gimana sih atau formula yang bagus tuh kayak gimana sih apakah AHA BHA itu bisa dicampur dengan niacinamide boleh apa enggak sih gitu kan itu kan jangan tahu kan orang-orang teknis ya kayak gitu ya. Terus kemudian juga yang paling penting adalah pemilihan desain brand dan kesan produk yang menarik. Ini penting sih betul. karena tampilan itu juga penting sih dok karena kita kan belum tahu nih isinya kayak apa gitu ya. Iya. Taunya kan lihat dari tampilannya aja, ini kayaknya menarik sih beli lucu gitu ya. Sekarang kita judge a book by a cover ya. Iya. Lapar mata gitu. Jadi, wah kayaknya lucu nih beli gitu ya. Itu juga salah satu selling point juga sih ya. Terus kemudian yang paling penting banyak sekali, bukan banyak sih ya, hampir semuanya tidak punya tenaga ahli dan fasilitas produksi sendiri untuk menghasilkan produk kosmetik yang diinginkan gitu ya. Jadi kayaknya ini agak-agak ribet sih kalau harus ditangani sendiri gitu ya. Betul. Itu tantangannya. Terus kemudian juga yang paling penting dok, aspek legalitas dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi untuk bikin brand kosmetik sendiri. Karena nggak cuma kita nyampur-nyampur sendiri terus dijual, enggak dong. Iya. Serem ya. Betul, karena kan Bapak ya. Iya, aspek legalitas ya Iya, kayak betul. HKI segala macam. Kemarin saya cerita masalah brand gitu ya. Brand Iya. itu ternyata tuh nggak semudah punya brand tuh ya dok ya. Mau bikin brand lucu gitu ya. Kita harus cek dulu dok gitu ya. Jadi nggak ceknya pun nggak belum gitu. Iya, dan itu pun nggak bisa googling dok. Jadi itu kita harus cek dulu ke WIPO ya. Kemarin kan saya sebut WIPO ya. Jadi ada World Intellectual Property Organization, ada WIPO, ada HKI gitu ya. PDKI ya, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Dicari nih namanya udah ada yang daftar belum gitu. Kalau nggak ntar berantem gitu. Oh iya bener. Jadi keribatan itu mulai dari situ gitu ya. Oke. Terus kemudian mendaftarkan produk ya. Kalau daftarin merek ya, daftarin merek itu cepet sih, cuma nunggu sertifikat merek nih yang lama nih gitu ya. Rata-rata bisa setahun 2 tahunan nih. Jadi ada masa tunggu begitu gitu. Ya. Tapi artinya gini, untuk yang sudah didaftarkan ya boleh diedarkan gitu ya seperti itu. Nah, itu dari sisi HKI dulu ya. Terus kemudian BPOM. Iya. BPOM ini juga banyak juga syaratnya gitu ya kayak gitu. Nah itu tantangannya seperti itu. Jadi makanya kenapa sih harus pakai jasa maklon gitu ya? Iya. Kenapa gitu ya? Ya tadi jadi
kalau pakai Maklon gitu ya modalnya minimal dan misalnya dan budget. Bener loh gitu ya. Jadi Betul. kita sih biasanya kalau ada klien datang sih nanya gitu ya. Kita tanya dulu kira-kira mau bikin produk untuk segmentasi apa nih gitu ya. Karena itu kan mempengaruhi dong. Betul. Betul. Dengan budget gitu kan. Iya. Makanya kita tanya dulu budgetnya berapa gitu ya. Jadi nanti produk tersebut nanti bisa kita sesuaikan ya dengan budget yang ada. Itu kan enak tuh kayak gitu kan daripada mikir aduh kapan bikinnya gitu ya, karena mikir-mikir masalah ntar bikinnya gimana gitu. Bingung ya. Betul. Terus kemudian juga yang paling penting adalah jaminan terhadap aspek legalitas gitu ya. Dan keamanan produk pastinya gitu ya. Karena ini sudah ditangani oleh yang sudah ahli ya, tim yang ahli gitu. Maksudnya ini udah terjamin deh pokoknya. Jadi secara aspek legalitas aman gitu ya. Nggak bakal ada tuntutan deh gitu ya. Terus dari sisi keamanan produk juga aman, karena juga kita kan juga diikat oleh regulator atau BPOM untuk menghasilkan produk-produk yang aman gitu ya. Iya, betul. Karena gini, pada saat kita akan mendaftarkan notifikasi produk, itu dokumennya banyak yang harus disiapin. Iya, betul. Jadi secara garis besar itu saya kasih gambarannya ada 4 dokumen yang harus disiapkan gitu ya. Jadi satu itu dokumen namanya dokumen administrasi ya. Yeah. Jadi itu namanya dokumen informasi produk atau DIP namanya itu ya. Jadi mau dimasukin notifikasi harus melampirkan itu dulu ya, dokumen informasi produk atau DIP, atau bahasa Inggrisnya sih PIF gitu ya, Product Information File gitu ya. Jadi ada dokumen administrasi pertama, terus kemudian yang kedua itu dokumen mutu dan keamanan bahan baku. Jadi harus ada tuh dokumen itu dok ya. Terus kemudian juga dokumen mutu kosmetik yang ketiga gitu ya. Dan yang keempat itu data keamanan kemanfaatan kosmetik. Jadi harus disampaikan di situ gitu. Jadi betapa kalau teman-teman harus ngurusin sendiri, itu agak ribetnya, minta ampun ya Bapak ya. Padahal kan semangatnya mau usaha kan. Betul. Malah ntar jadi ahli ahli registrasi. Ahli betul. Jadi fokusnya tuh buyar gitu ya kadang-kadang. Terus kemudian juga yang menarik juga adalah kesempatan untuk berinovasi. Jadi all you can do is ask gitu ya. Iya betul. All you have to do is ask gitu. Jadi kamu tinggal nanya aja sih, kamu tinggal bilang aja mau bikin apa gitu. Ya. Biar yang pusing maklonnya gitu. Iya, biar kami yang carikan. Jadi bikin aja gitu ya. Mau bikin apa gitu ya. Tinggal bilang aja. Jadi kesempatan untuk berinovasi untuk menghasilkan terutama produk unik ya. Yes. Itu menjadi semakin luas gitu ya. Terus kemudian juga mutu sama kualitas produk itu lebih terjaga dan terkontrol gitu ya. Karena ya kita punya standar ya, punya standar. Tadi ada dokumen tadi yang harus disampaikan, terus juga kami juga harus siapa namanya sampel pertinggal gitu ya. Ini nanti akan dicek oleh biasanya ada audit dok. Dari gitu. BPOM, ya. Ada audit, mereka akan ngecek gitu ya. Ini kira-kira masih oke nggak nih gitu ya, gitu, untuk sampel pertinggalnya gitu ya. Kayak gitu. Karena untuk yang dokumen ini kalau nggak salah itu berlakunya selama 6 tahun ya, 6 tahunan. Jadi harus diperbarui harus terus gitu Pak. di renewal terus gitu ya. Terus kemudian juga kalau pakai jasa Maklon itu kita punya backup dukungan tim tenaga ahli dong gitu ya. Yes. Iya kan? Betul. Ya kan seperti itu. Jadi nggak nanya-nanya sama orang yang so tahu gitu kan. Ini benar-benar sama ahlinya loh. Jadi betul-betul di backup sama tim ahli. Benar-benar menjamin gitu ya Bapak ya. Terus kemudian juga yang paling penting adalah jadi si teman-teman ini lebih fokus ya dalam proses marketing, jualannya fokus gitu ya. Jadi nggak usah mikirin yang lain-lain tuh. Betul. Ya. Sama lebih mudah untuk hitung keuntungan. Karena ngitung HPP itu juga ribet juga loh, hitung HPP ya. Jadi kalau teman-teman udah mau bikin gitu kan, HPP-nya berapa sih mas gitu ya, udah kita sebutin, udah dia langsung ngitung tuh. Oh dari HPP segini, ntar dijual segini deh, ntar kita bikin spare untuk biaya-biaya lain-lain. Kan lebih enak tuh. Iya betul, ya kan? Daripada mikir sendiri kan pusing ya Bapak. Betul, ya? Karena ngitung HPP juga banyak parameter yang harus dimasukin. Gitu ya. Jangan sampai rugi ya Pak ya. Jangan sampai rugi gitu ya. Pengennya cuan jadinya amsyong gitu ya. Aduh. Gitu. Nah, Betul. makanya ada kami ya, ada jasa Maklon ya. Tadi sudah disampaikan oleh Putri, jadi Nuria Internasional, kami adalah perusahaan jasa Maklon kosmetik ya. Kami bisa bilang profesional karena memang kami didukung oleh tenaga ahli yang betul-betul paham di bidangnya gitu ya Put ya. Jadi kami ini bikin jasa Maklon itu dari hulu sampai hilir, jadi terintegrasi semua deh ya. Jadi pokoknya gampangnya gini deh, teman-teman tinggal datang, tinggal minta aja udah gitu ya. Bikinan apa terjadi gitu aja. Betul. Ya. Bayar sih. Ya bener gitu. sih. Ya. Jadi makanya itu kenapa teman-teman itu butuh pihak lain gitu ya. Supaya apa? Supaya proses untuk berjualan itu betul-betul bisa fokus ya. Kan maunya sustain kan jualan kan. Jadi jangan cuma setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun terus jangan setahun 6 bulan terus
kolaps gitu kan juga enggak juga sih gitu ya, sedih Iya. banget ya Put. Nah makanya ada kami, ada Indora Internasional gitu ya. Terus kemudian gini, biasanya teman-teman pertanyaannya adalah tahapannya gimana sih ya, tahapan-tahapannya apa sih yang harus dilalui biasanya. Nah biasanya ini kita bagi jadi 6 sih teman-teman ya. Jadi yang pertama ini alur prosesnya adalah konsultasi produk. Nah di sini teman-teman biasanya datang untuk konsultasi di Dok ya, datang konsultasi. Dan biasanya ini ntar dari rumah itu udah ngerancang nih, antar saya bikin ini deh. Tapi nyampe di tempat kita udah bingung gitu ya. Karena banyak banget ternyata yang bisa dibuat gitu ya karena Bapak banyak ya. yang bisa dieksplor gitu ya. Nah ini kita matangkan di konsultasi produk itu. Nah nanti outputnya itu adalah persetujuan untuk bikin sampel gitu ya. Oke. Karena teman-teman kan udah ngasih nih speknya gini nih, fragrance-nya ini gitu ya, warnanya ini, konsistensinya gini. Atau juga teman-teman bisa bawa produk referensi bisa juga gitu ya. Jadi tinggal bawa aja nih, saya mau bikin kayak gini bisa nggak sih gitu. Bukan nyontek loh ya gitu ya. Tapi nanti kita dibedakan beberapa ingredients-nya mungkin ya Bapak ya. Nah kemudian tahapan kedua adalah pembuatan sampel produk ya. Jadi kita bikinkan sampelnya dari request yang teman-teman sampaikan. Ya. Ini pun nanti kalau udah selesai, ini nggak cuma selesai di situ Dok, karena itu nanti akan kan kita kasih nih. Nanti kan akan ada review nih. Oh ini terlalu kental atau apa gitu ya. Oh wanginya kok kayaknya nggak enak gitu ya. Nggak cocok. Nah ini sampai selesai ya. Ini nanti kalau misalnya udah oke ya baru nanti kita melangkah ke MOU gitu ya. MOU udah oke gitu kan. Nah ini nanti melangkah ke yang namanya desain kemasan atau desain brand. Kalau punya desain sendiri nggak apa-apa, tapi biasanya sih kita bantuin ya. Kita bantuin. Kita pilihkan tema-tema yang lagi hits di tahun-tahun 2022 ini. Sekarang kan tampilannya agak simpel nih Dok ya. Betul. Jadi nggak yang kayak zaman saya dulu tuh yang berbunga-bunga gitu ya. Sekarang serba polos serba polos. Nah itu. Terus kemudian juga yang penting ini pengurusan aspek legalitas. Nah teman-teman untuk yang ini sebetulnya dilakukan secara paralel sih teman-teman ya. Jadi setelah MOU, oke kita langsung bergerak nih, bergerak untuk HKI dan BP POM seperti itu ya. Jadi pengurusan aspek legalitas. Terus kemudian juga kalau semuanya sudah selesai, pastinya ada proses persiapan produksi, persiapan kita lihat bahan bakunya sudah oke atau belum gitu ya. Terus kemudian notifikasi dari BP POM sudah keluar atau belum gitu ya. Baru kita nanti akan produksi seperti itu ya. Proses produksi, terus kemudian juga baru nanti setelah selesai ya nanti produk delivery gitu ya seperti itu. Jadi simple ya teman-teman ya. Jadi kalau secara timeline sih nanti kelihatannya seperti ini ya. Jadi ada produksi sampel itu biasanya sih sekitar 7 hari kerja ya. Revisi kalau ada ini tergantung nih. Yes. Ada yang lama juga sih Dok. Ada yang cocok-cocok gitu ya Pak? Pak? Karena revisi terus gitu ya. Iya revisi terus, nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu ya. Karena kan kita maunya kan produknya itu betul-betul sudah bagus ya. Gitu. Iya betul. Nah terus kemudian juga ada MOU, HKI, ya saya tadi bilang ya, kalau daftar sih cepat ya 2 hari kerja, tapi sertifikat mereknya itu yang nunggu agak lama ya. Terus juga notifikasi BP POM itu 14 sampai 28 hari kerja. Halal MUI kalau mau gitu ya, nanti kita bisa kita uruskan juga gitu ya, karena sekarang ini masih belum jadi suatu kewajiban, tapi ya teman-teman tendensinya adalah para konsumen ini nanya ini produknya udah halal atau belum sih? Iya, gitu. sekarang sudah banyak yang nanya begitu ya Pak ya. Ini nanti juga kita bisa sampaikan ya. Ini prosesnya sekitar 3 bulanan gitu ya. Terus nanti konsep desain, ada desain logo, packaging itu sekitar 7 hari kerja. Ini juga nanti kan ada revisi-revisi nih ya. Terus sama produksi packaging. Nah packaging ini juga tergantung nih teman-teman ya. Jadi kalau standarnya sih 14 hari kerja ya. Tapi kalau teman-teman mau yang customize ya, customize itu artinya yang nggak ada di pasaran gitu ya. Customize ya agak lama sih nunggunya gitu ya, seperti itu. Terus kemudian juga tahapan praproduksi sama proses produksi. Terus sampai dengan selesai seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung ya mungkin sekitar rata-rata sih Dok ya. 2 bulanan lah sampai 3 bulan tuh udah jadi. Wow, itu kalau diurusin sama Maklon Indoraya Internasional Bapak jadi, ya. Iya. Makanya dalam jangka waktu itu kan teman-teman juga bisa lakukan hal lain dong gitu ya. Karena yang namanya mau bikin produk itu kan harus terutama brand awareness ya. Karena tantangannya adalah produk ini kan belum pernah dijual nih sebelumnya nih. Betul. Ya. Jadi yang namanya marketing funnel itu benar-benar harus dihajar gitu kan. Seperti itu karena yang penting tuh brand awareness-nya seperti itu. Nah, makanya kenapa juga harus milih kami gitu ya. Jadi kalau untuk yang benefitnya sih, untuk yang Indora Internasional itu kita bisa MOQ-nya bisa mulai dari 500 pieces per produk gitu ya. Seperti itu. Jadi ini menarik sih Put, karena biasanya sih kalau pabrikan-pabrikan gede itu kita terkenal sama MOQ gitu ya, gede gitu betul. Ya.
Terus kami juga ada database formula yang cukup lengkap ya, sehingga memberikan klien dalam pemilihan formula yang sesuai. Jadi kita tuh database-nya udah banyak sih. Jadi hanya tinggal mix and match aja sih dengan kemauan request-nya si klien gitu ya. Terus kami juga punya database desain packaging nih, buat jadi bentuk-bentuk yang yang lucu-lucu itu kami udah punya template-nya gitu ya. Terus kemudian juga ini juga ada untuk biaya BP POM bisa digratiskan nih untuk case-case tertentu gitu ya. Dengan MOQ tertentu bisa kita gratiskan ya. Terus kemudian juga ada tersedia juga paket. Jadi kita bisa bikin bantu juga teman-teman yang mau bikin untuk dukung marketingnya ya, website segala macam atau social media management bisa kita bantu juga seperti itu. Nah, itu gambaran dari Indoraya International Food. Jadi itu gambaran secara umum untuk yang proses produksinya, tapi nanti untuk yang masalah-masalah terkait dengan formulasi segala macam Bersama dengan dokter ya, Kusni ya. Seperti itu. Mungkin itu dulu ya. Oke, terima kasih Bapak Sama-sama, tadi ya. sudah menjelaskan mengenai bagaimana buat brand kosmetik sendiri. Memang ternyata kalau buat bener-bener sendiri itu memang panjang dan ribet gitu ya. Jadi langsung banyak. aja untuk teman-teman yang kepo gitu bisa untuk langsung tanya-tanya nih besok ke Maklon Indoraya Internasional gitu ya. Dan selanjutnya juga tentunya kita masih akan mendengarkan. Dan kali ini adalah temanya ya, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, memilih formulasi produk kosmetik aman dan terbaik di tahun 2022 ya. Dan akan langsung disampaikan oleh Dr. Kusnindita. Monggo dokter silakan untuk menjelaskan mengenai formulasi produk kosmetik yang aman dan yang baik nih seperti apa sih sebenarnya gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Sama-sama, Dok. Senang banget kita bisa sharing sore ini. Nah, ini sebetulnya materi yang susah-susah gampang ya Pak ya. Jadi artinya sekarang gini, kita harus menjembatani antara memang pengetahuan kita di medis. Betul, Dok. Juga harus mengedukasi istilahnya masyarakat umum di sini kan tadi seperti Pak Teddy juga bilang itu sudah mulai banyak banget yang aware. Betul, Yes, betul. Skincare, kemudian tentang active ingredients gitu-gitu ya gitu. Cuman yang penting nanti kita akan menyampaikan ini bisa untuk dua sisi ya Pak. Jadi baik kepada si user atau istilahnya buat konsumen sendiri maupun juga untuk ini tadi mungkin ada beberapa yang ingin mempersiapkan membuat produk kosmetik sendiri. Jadi kita nanti bedah dari yang paling basicnya dulu, yang dasarnya sendiri untuk mengetahui sebetulnya kosmetik itu apa, kemudian yang boleh itu apa, kemudian yang tidak boleh itu apa, kemudian yang bisa membahayakan itu apa, dan baru terakhir nanti kita lihat nih kira-kira tadi ya active ingredients yang kira-kira bisa kita masukkan itu yang bagus apa untuk skincare. Oke. Saya sambil baca ini ya, slide saya ya. Boleh, Dok. Boleh ditampilkan. Jadi ini kita mulai dari pengertian kosmetik dulu. Oke. Mungkin banyak yang masih bingung apa sih sebetulnya kosmetik. Sebetulnya dia adalah suatu bahan atau sediaan yang digunakan untuk bagian luar tubuh itu dulu. Nah, nanti bagian luarnya di sini bisa macam-macam, mulai dari kulit, kemudian rambut, kuku, kemudian bibir, kadang-kadang bisa untuk mukosa. Mukosa itu artinya ini permukaan bagian dalam bibir dan mulut. Ya, kemudian gigi dan yang lain-lain yang tujuannya adalah untuk membersihkan, mengubah penampilan dan memperbaiki atau melindungi dan memelihara tubuh dalam kondisi baik. Jadi itu yang harus dipegang dahulu. Di sini poinnya adalah merawat. Memelihara, dan dia bukan sesuatu yang sifatnya mengobati. Jadi beda ya konsepnya dengan obat-obatan yang mana di situ dia bisa mengobati yang sakit gitu ya. Kalau di sini udah sehat sebetulnya, cuman kita kepengen enhance, kita kepengen meningkatkan seperti itu. Nah, ada dua sebetulnya kalau bagi saya yang sangat penting. Jadi di selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pemilihan kosmetik yang aman, yang pertama adalah tadi sudah disinggung, yaitu adanya kode registrasi dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dari Republik Indonesia. Karena tadi prosesnya kan panjang lebar tuh udah dijelasin tadi ya sama Pak Teddy ya. Itu sebetulnya untuk menjaga konsumen sendiri maupun produsen juga sebetulnya, supaya apa yang dia produksi itu atau yang dia pakai itu tadi itu selalu sudah terjaga, sudah pasti aman istilahnya ya, tidak berpotensi menimbulkan hal-hal yang justru negatif bagi tubuh kita sendiri. Betul. Itu nomor satu yang harus dicek. Makanya betul kata Mbak Putri, sekarang orang sudah lebih aware, sudah lebih pintar, selalu tanya nomor satu tuh ini terdaftar BPOM nggak? Gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak yakin, kita bisa cek juga tuh di website.
BPOM RI ya Pak ya. Jadi ada aplikasinya juga. Jadi kita bisa benar-benar mengamati. Jangan hanya sekadar mungkin nomornya ada apa enggak, tapi juga harus kita cocokin nih, bener nggak yang nomor itu tuh Betul, punyanya nama ini. Oh, Gitu Mbak. Kadang-kadang kan nebeng-nebeng gitu kali ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi itu sebagai konsumen atau produsen itu dua-duanya juga bisa merupakan pertimbangan. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan adalah kandungan bahan aktif. Itu kita harus betul-betul teliti sebelum membeli, jangan sampai yang kita pakai itu justru membawa negatif buat tubuh kita sendiri. Misalnya ini yang saya mulai dari yang nggak enak-enaknya dulu ya, dari yang negatif-negatifnya dulu. Jadi bahan-bahan yang bisa berbahaya yang bisa dimasukkan ke dalam kandungan kosmetik. Slide selanjutnya. Yang pertama ini mungkin sudah sangat populer Famous ya, sangat betul. famous. Tapi nyatanya ternyata sampai 2021 BPOM masih menemukan Pak. Oh. Ada yang ternyata masih mengandung merkuri atau air raksa. Wow. Karena itu dia di orang Indonesia ini salah satunya keinginan yang kadang-kadang kita sebagai dokter spesialis kulit juga sering kali menemui selain untuk menyembuhkan penyakit, ternyata juga pada kepengen kulitnya cerah dan Putih. putih. Cerah dan Gitu ya. Jadi kadang-kadang ya saya enggak ini juga ya, tidak menyalahkan juga ya, tapi Iya. memang kadang-kadang itu jadi beauty standard gitu ya. Ya, kalau putih itu ya, Dok, ya. Iya, orang tuh kayak kalau sebetulnya memang kita bilang tidak hitam, tapi kalau orang Indonesia tuh sawo matang. Sawo matang itu kemudian kadang-kadang suka ini nih image-nya itu menjadi kurang kayak merawat diri, kadang-kadang seperti itu ya. Kuning langsat gitu Dok ya? Iya, kuning Bukan langsat. coklat langsat tuh. Ya, kalau kuning tuh masih ada cerah-cerahnya ya Pak ya. Gitu. Oke. Nah jadi ini memang sangat efektif sebenarnya. Dibilang efektif juga berarti dia tuh ampuh gitu sebagai pemutih kulit. Jadi kadang-kadang masih suka nekat dia dimasukin. Padahal kalau misalnya dimasukkan potensi iritasinya tuh sangat besar. Sangat besar ya. Iya, jadi entah itu kemerahan, entah mungkin perubahannya tuh kulit kita malah bukannya jadi putih, jadi abu-abu Pak. Oh iya, pantesan Iya, makanya karena kadang-kadang suka ada kan kadang-kadang kayak belang-belang. itu Oke, oke. pasti putih abu-abu, pasti pakai bahan-bahan aneh gitu. Jadi tuh kayak gimana sih ini kok mukanya pipi beda, dahi beda, Iya, iya, nanti iya. leher beda seperti itu. Oke. Itu tadi itu yang potensi hanya di permukaan kulit. Kalau yang di selanjutnya mungkin boleh slide selanjutnya. Nah, kalau dia sampai tertimbun dalam waktu yang lama dan dosis yang banyak, itu bahkan bisa sampai menyebabkan kerusakan bagian dalam tubuh. Baik itu susunan saraf, kemudian Oke. mungkin sampai ke ginjal, bahkan sampai kalau dilalah tuh bahasa Jawa ya Pak. Iya. Kebetulan Kebetulan. ternyata kalau dipakai dalam misalnya ibu hamil awal-awal gitu kok kena. Kadang-kadang ada perkembangan janin dalam rahim juga terganggu. Oh gitu ya. Jadi cacat. Si Iya. janin ini bisa kecacatan. Bahkan sampai mungkin ya tadi ada diare, muntah-muntah itu biasanya kalau dia sifatnya intoksikasi atau keracunan dalam jangka pendek tapi dia langsung banyak gitu. Kemudian selanjutnya bahan lain yang juga sering ditemukan adalah hidroquinon. Iya, sini juga sudah ya, sering mungkin terdengar Bapak nih ya. pernah dengar ya. Betul, betul. Jadi sebetulnya hidroquinon tuh bukannya tidak boleh dipakai, tapi harus dipakai atas resep dokter. Hidroquinon. Gitu, Oh, Pak. oke. Jadi Karena saking kerasnya gitu. iya betul. Jadi tadi ini ada nama-nama lainnya nih. Dia bisa disebut alpha hidroquinon, bisa hidroquinol, bisa quinol, bisa benzoquinol. Jadi kadang-kadang tidak serta-merta dituliskan di situ gitu. Suka disembunyi-sembunyiin kali gitu ya. Sama juga dia gunanya juga untuk memutihkan. Memutihkan. Ya, memutihkan atau salah satunya memudarkan flek hitam. Oke. Karena di Indonesia juga banyak karena potensi paparan sinar Sinar UV kita UV sangat ya. tinggi satu. Yang kedua biasanya tadi dulu tuh kita waktu masih muda gitu ya, Iya. masih muda sih sampai sekarang. Dulu, mungkin awareness pemakaian sunscreen tuh sangat kurang. Betul, saya aja pakai Gitu. sunscreen, Lihat kan Dok. Tadi Pak Teddy mungkin Iya. cerita, saya dulu waktu muda cuek. Cuek banget gitu ya. Iya, nggak kepengen Boro-boro ngerawat tabir surya Dok. Bahkan Betul. bahkan Iya. Putri aja tuh pakai sunscreen baru mungkin tahun 2010-an, Dok, Nah. karena awal-awal ternyata sunscreen tuh penting Nah gitu. gitu. Jadi tuh orang nggak tahu bahwa itu betul-betul bisa tadi menyebabkan ketika kita sudah agak menua, itu baru dia kelihatan flek hitam pada muncul. Gitu Kayak ya. gitu. Makanya hidroquinon ini masih primadona istilahnya Pak. Iya, iya. Gitu Oke. gitu ya. Karena Untuk kan ya. memang sifatnya kan
teman-teman tuh kan pengennya, konsumen tuh pengennya yang cepet sih dok. Nah, Iya, itu dia. kesalahannya Pengennya ya, instan gitu. Pak Pengennya ya. instan. Padahal butuh Mindsetnya semuanya kan itu butuh tadi. proses ya. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi Seperti itu. apa namanya? Jangan-jangan kalau kita memakai kosmetik yang tadi mengandung hidroquinone itu sama juga seperti tadi jadi abu-abu di merkuri. Di sini justru si black spot atau flek kehitamannya ini malah makin gelap. Oh, Gitu. jadi bukan emang pemakaian- hilang, justru malah Iya. makin terlihat gitu ya Iya, dok jadi ya. waktu awal-awal bagus nih, lama-kelamaan ketika dia dipakai tanpa aturan yang betul, akhirnya dia bisa menyebabkan tadi dia malah makin belang-belang tuh, gitu. Bercak Waduh. hitamnya di situ malah makin. Wah ini bahaya ya, maksudnya ini kan kulit ya, Betul. kita bicara kulit Iya, loh gitu ya. Ini Iya. betul, Dan betul. itu tadi yang tadi dibilang skin investment tadi Iya, ya, Pak iya, ya. iya. Justru biasanya para konsumen ini tuh menghabiskan uangnya lebih banyak untuk memperbaiki efek-efek ini dibandingkan ketika di awal belum dia pakein. Nah, betul. Jadi uang itu di-spend buat memperbaiki. Padahal tadinya nggak kenapa-napa gitu ya dok ya. lebih banyak Iya, iya, yang iya. buat ke bengkel daripada buat beli mobilnya Betul, ibaratnya betul. gitu. Jadi itulah yang ini harus ya. dihati-hatikan. Hidroquinone itu tidak boleh ada di kosmetik yang dijual bebas. Ya. Oke. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi ini juga sama. Slide berikutnya, nah asam retinoat atau tretinoin atau retinoic acid ini boleh kalau diresepkan dokter. Oke. Karena penggunaannya juga sama dengan hidroquinone itu harus sangat diamati, monitoringnya tuh sangat kuat karena terutama selain untuk anti aging ini juga untuk jerawat-jerawat Pak, kasus-kasus Oke. jerawat. Iya, iya. Gitu. Makanya tadi kalau misalnya dia itu kan bentuk aktif langsung ya dari turunan vitamin A. Dia itu sangat iritatif kalau dipakainya ngaco. Gitu. Ngaco tuh artinya entah konsentrasinya terlalu tinggi, kemudian pemakaiannya tidak disertai dengan bahan lain yang sifatnya melindungi seperti itu. Jadi bisa jadi kulitnya jadi kering, mungkin iya, sampai ngelupas, ada rasa terbakar dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi ini juga sering sebetulnya ini bahan tambahan sih, tapi ternyata masih sering ditemukan karena dia memang bikin warna jadi cantik, Mak. Oh gitu ya. Ya, jadi bahan pewarna merah, bahan pewarna ya. apa seperti rodamin gitu ya. Roda- Terus iya, habis rodamin. itu ini oke. sebetulnya memang bahan pewarna yang Oke. sering digunakan, tapi bolehnya ya buat tekstil. Ya buat Oke. kertas gitu-gitu. Bayangkan kalau itu ternyata dicampurkan Buat kulit ke Wah, terus jadi habis kayak itu gitu ya, langsung manusia kulit. milenial gitu ya. Ngeri banget ya. Iya betul. Iya, jadi langsung ya. Iya, iya. Nah, yang Waduh. ini yang lebih berbahaya, dia itu namanya karsinogenik. Karsinogenik Racun itu tuh ya? artinya bisa menyebabkan atau memicu kanker. Kanker ya. Waduh. Iya, gitu dah. Jadi jangan sampai gitu ya. Artinya Betul, apa betul. yang kita pakai terus bisa membahayakan ke depan. Itu yang benar-benar ekstrim. Ekstrim Oke. itu artinya ini udah anti ya istilahnya. Dan ada beberapa lain juga sebetulnya bisa dicek di aturan BPOM juga. Jadi kalau Iya, misalkan betul. mungkin nanti para yang mau mulai bisnis ini tadi, cek itu dulu deh jadi pedomannya. Apa sih yang benar-benar haram istilahnya ya Iya, Pak iya, ya, iya, nggak iya, boleh iya. ada di skincare. Kemudian yang selanjutnya ini saya sampaikan sedikit, tapi sifatnya lebih ke yang ini nih nggak haram nih, karena memang biasanya gitu ya. dia diperlukan untuk membuat suatu formulasi skincare itu stabil. Oke. Gitu. Tapi ketika tadi di praktek kita di spesialis kulit dan kelamin, kadang-kadang kan ada beberapa keluhan-keluhan yang sifatnya adalah iritasi, alergi, karena Betul. misalnya tadi ya bahan-bahan produk kosmetik, ternyata ini seringkali ditemukan menjadi biangnya. Oh gitu ya. Gitu. Oh, oke. Biasanya di Misalnya- facial wash nggak sih dok? Nah, ini iya. mungkin Mbak Putri udah tahu nih ya. Jadi sodium lauryl sulfat ini banyak sekali ada di produk-produk sabun. Iya. Oke. Entah di facial wash, entah dia di sabun mandi, sabun cair ya terutama ya, Oke. gitu. Dan bisa juga kadang di sampo, kadang di pasta gigi seperti itu. Ini dia tidak berbahaya, tapi pada kandungan tertentu yang mungkin over gitu ya, entah mungkin ukurannya agak melebihi atau di orang yang ternyata kok kulitnya itu Sensitif sensitif. banget. Nah, itu dia bisa menyebabkan iritasi kulit. Jadi rasanya agak kemerahan, kering, gatal misalnya gitu. Oke. Yang kedua, ini juga banyak kayaknya orang udah pada familiar juga, paraben. Wah ini. Oh iya, tapi sekarang makanya skincare juga no paraben Iya, banyak free yang seperti gitu ini ya. Nah, paraben, metil paraben dan semua turunannya ini tadi juga sama. Dia itu memang diperlukan sebagai bahan yang sifatnya menjaga supaya si kosmetik ini dalam apa ya istilahnya bentuk yang awet gitu Awet ya. ya. Itu kan pengawet kan dok ini ya. Betul, Paraben kan pengawet. pengawet. Boleh digunakan tapi hati-hati tadi konsentrasinya jangan terlalu tinggi. Betul. Kemudian juga kandungannya harus
di set sedemikian rupa supaya dia tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Soalnya kalau nggak salah tuh paraben itu even yang namanya FDA pun nggak ada larangan sih dok. Betul, memang tidak dilarang. FDA itu nggak ngelarang, cuma memang disebutin bahwa itu harus ada yang Kadar ya. kadarnya gitu ya. Gitu ya. Dan Oke. dan kalau kami sih karena orang-orang tuh aware paraben itu Bisa. efek samping gitu ya. Ya enggak sih dok. Jadi cuma gini dok. Jadinya kalau dari sisi kami itu kan untuk substitusi paraben itu kan ada beberapa ingredients alami ya. Oke. Contoh kayak tea tree oil tuh ya. Ya, tea Tea tree oil sama grapeseed oil gitu ya. Cuma Oh, masalahnya iya, itu iya. kalau di kami masalahnya yang semua yang terkait dengan masalah-masalah natural itu butuh jumlah yang banyak gitu loh. Oh, gitu. Tapi kalau jual banyak itu nanti akibatnya jadi iritatif dok. Ya itu jadi jadi itu ya, dilema masalah- juga begitu ya. itu jadi dilema sih dok. Kemudian ada beberapa yang lain juga. Jadi fungsinya sama ya. Biasanya kalau tidak pelarut ya pengawet. Ya. Itu misalnya yang berikutnya ada propilen glikol, kemudian isopropil alkohol. Itu pasti mau lihat dimanapun ya pasti ada bahan-bahan ini. Karena memang itu memang diperlukan Iya, tadi iya, ya. iya. Cuman hati-hati aja. Tadi lagi-lagi Oke. mungkin sebagai produsen itu konsentrasi selalu dijaga kadar. Kemudian tadi kalau memang ternyata bisa digantikan mungkin ya tadi substitut dengan yang lain itu akan lebih baik gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi sama juga masih sama DEA ini adalah di etanolamin dan yang polyethylene glycol atau PEG. Nah ini juga banyak nih di lotion banyak dia. Oh. Krim terus pelembab juga banyak. Iya, iya. Jadi artinya lagi-lagi kita pada waktu memformulasikan satu kadar dikontrol dengan baik, kemudian juga tadi ya peruntukannya harus betul-betul pas supaya dia tidak menimbulkan iritasi dan alergi pada kulit. Nah sekarang kita cara memilih tadi bahan aktif ya. Oke, kita sedikit bergeser term dulu nih karena kalau di DV atau di kulit sendiri ya Pak ya itu ada terminologi namanya cosmeceutical. Kosmetik. Ya, cosmeceutical ini artinya mungkin di slide berikutnya bisa dilihat bahwa produk kosmetik ini punya efek yang memiliki keuntungan mengobati, mendekati seperti obat. Oh. Nah, kemudian juga dia dapat mempengaruhi fungsi biologis kulit karena bahan yang dikandungnya sehingga dikatakan efektivitasnya bisa lebih baik. Oh, gitu. Jadi ada bukan pergeseran ya, tapi istilahnya komplementari ke terminologi kosmetik tadi bahwa di cosmeceutical ini diharapkan ada bahan-bahan yang bisa berfungsi mirip seperti obat. Gitu. Tapi juga nggak boleh obat. Nah, itu dia. Terus habis itu slide selanjutnya, ini syarat-syarat yang utamanya yang ideal. Yang pertama tadi dikurangi atau sangat diminimalisir kemungkinan iritasinya. Oke. Kalau bisa kita pilih yang tidak iritatif. Yang kedua menyesuaikan dengan tipe kulit masing-masing. Jadi baik konsumen dan produsen silahkan, kalau saya pribadi akan lebih baik ketika dia bisa menilai kebutuhan kulitnya dia apa. Dan juga kalau dari sisi produsennya berarti mungkin mengkategorisasi gitu. Artinya kalau ini bisa nih buat sensitive skin. Yang ini memang khusus buat yang oily. Seperti itu akan lebih bagus. Kemudian tadi tentunya yang ketiga bersifat efektif atau memberikan efek yang baik, dapat saling melengkapi satu sama lain. Ini artinya ketika dia dikombinasikan dengan bahan aktif yang lain, itu dia akan membuat efeknya jadi berkali-kali lipat. Oke, Gampangannya gitu. Jadi lebih efektif ya Mbak ya. Betul. Terus tadi yang terakhir bukan obat. Nah itu jadi seperti tadi hidroquinon, Bukan obat, asam ya. retinoik itu obat. Nah ini berarti kita tetap nggak boleh pakai itu. Jadi kita cari yang mirip lain gitu gitu ya ya. istilahnya. Kemudian setelahnya, nah ini untuk garis besarnya aja sih ya. Jadi istilahnya kita bisa membagi atau sebetulnya banyak lebih dari ini. Cuman karena itu yang di Indonesia paling sering dipakai atau dicari itu ada dua. Yaitu yang pertama bersifat pencerah, bisa lightening atau bisa brightening. Kemudian yang kedua adalah tadi anti penuaan, anti aging, peremajaan kulit atau rejuvenasi. Nah jadi kalau untuk yang awal yang pencerah-pencerah ini mungkin ada beberapa yang bisa kita pakai dan ada beberapa juga yang sudah mulai familiar mungkin ya. Misalnya seperti asam kojic ya atau asam kojic kojic. acid, kemudian arbutin ya, kemudian azelaic acid yang menyerupai. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan azelaic acid ini udah masuk obat. Ada yang masih bisa ini cosmeceutical. Kadang-kadang tergantung persentase seperti itu dari juga Pak azelaicnya seberapa kadarnya gitu ya, Dok ya. Kemudian yang kedua yang tadi mungkin sudah masuk top 5 tadi Pak. Jadi yang sifatnya antioksidan
alami seperti vitamin C. Ya. Yes. Kemudian niacinamide. Niacinamide itu vitamin B3. B3, sebetulnya. B3 ya. Gitu. Tapi juga konsentrasinya juga nggak boleh terlalu tinggi dok Nah, ya. Kan kemarin betul. sempat ada yang ramai banget sampai 10% juga itu ya. Ternyata terus muncul hal-hal betul. Kemudian yang anti aging itu yang mungkin kita sudah kerap kali sekali mendengar seperti di top 5 tadi juga adalah hidroksi asid seperti alfa hidroksi asid atau AHA dan oke. beta hidroksi asid atau BHA, kemudian retinol. Retinol. Dan yang jangan lupa juga adalah sunscreen. Yes, Gitu, itu ya the most kan? important thing setelah memakai rangkaian skincare ya dok ya. Betul, betul. Nah ini kita kupas sedikit-sedikit. Jadi slide berikutnya mungkin untuk yang tadi termasuk lightening atau brightening agents. Sebetulnya untuk fungsi utamanya biasanya adalah menghambat enzim tirosinase atau namanya inhibitor enzim tirosinase. Enzim tirosinase ini adalah suatu enzim yang dia itu bekerja untuk mengubah tadi Pak. Jadi kita bikin pigmen warna coklat di kulit itu kan perlu kerja dari yang namanya melanosit dan melanosom dan melanin. Nantinya dia akan Melanin, membuat iya. pigmen melanin. Nah, pembuatan atau transfer pigmen melanin ini tadi itu perantaranya salah satunya adalah enzim tirosinase ini. Jadi ketika dia diinhibit atau dia diganggu atau dihambat kerjanya, itu otomatis pigmen kecoklatannya ini tadi akan Muncul. sedikit. Oh akan sedikit ya. Oke, Iya, oke. karena kan kita hambat nih. Padahal Oh ketika iya, dia betul, mau betul. mengubah, dia perlu itu kita stop nih dia, otomatis produksinya akan berkurang. Itulah Oke. pencerahannya itu dari situ efeknya. Nah, salah banyaknya itu karena sebetulnya banyak sekali bahan yang bekerja di titik itu. Gitu. Nah, salah satunya kalau yang obat ya hidroquinon tadi. Iya. Ya, Oke. tapi kalau kita sebagai tadi ya kita pengen bikin kosmetik yang sehat, skincare yang aman, tentunya kan nggak boleh. Jadi Betul, kita betul. pilih yang ini lainnya opsi lain, misalnya arbutin. Betul. Arbutin itu salah satu turunan istilahnya gini deh, kalau di silsilah keluarga tuh kayak keponakan jauhnya gitu ya. dari hidroquinon, Hidroquinon, sebetulnya. Makanya arbutin itu di BPOM juga punya aturannya Pak. Jadi dia di situ persentasenya nggak boleh lebih dari seberapa. Oke. Gitu. Untuk ibu hamil juga mungkin ada warning gitu ya, istilahnya seperti itu. Itu arbutin. Kemudian yang kedua asam kojic tadi Yes, ya, asam asam kojic juga kojic. banyak dipakai. Terus tadi azelaic acid itu juga kerjanya di sini. Nah, terus yang kedua yang ini sudah marak banget adalah vitamin B3 atau niacinamide itu tadi, betul. Nah, dia adalah suatu prekursor atau zat yang istilahnya bisa jadi bahannya lah ya, istilahnya antioksidan intrasel. Oh, Gitu. Jadi Oke. dia bisa bersifat niacinamide nih ibaratnya memang kenapa dia hype karena dia multifungsi. Oke. Gitu. Satu dia sebagai antioksidan tadi bisa. Yang kedua sama dia bisa menghambat transfer melanosom yang tadi saya bilang bisa membuat pigmen itu dari bawah dari melanosit itu si pabriknya ke keratinosit. Keratinosit itu yang nantinya kita bisa lihat di permukaan kulit. Oke. Gitu. Jadi kalau kita hambat otomatis dia akan bisa ke pencerahan. Kemudian dia juga ditemukan bisa memperbaiki skin barrier, kemudian mengurangi produksi dari sebum. Sebum itu kelenjar keringat. Kelenjar minyak, Kelenjar maaf minyak, ya, ya. kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Kemudian satu lagi sintesis kolagen juga. Jadi memang kenapa dia hype Wow. banget? Iya, Karena iya. dia di setiap titik itu bisa ada fungsinya Manfaatnya Pak. gitu ya, Dok, ya. Cuman tadi lagi-lagi yang berpengaruh juga adalah konsentrasi. Iya. Iya. Gitu. Selalu kita bilang kalau kita sebagai dermatologis, boleh nggak sih Dok kita pakai produk bebas? Boleh banget. Asal tadi satu ada BPOM gitu Iya. ya. Dua kalau bisa dia mencantumkan active ingredients-nya dengan jelas sehingga kita bisa menelaah di kulit saya bisa nggak sih pakai ini gitu ya. Misalnya kita selalu bilang bahwa harus start low. Gitu, terutama orang-orang yang kulitnya sensitif. Jangan kita kebelet kepengen wah ini ada 5, 10, 15, 20. Saya langsung 20 deh. 20 iya. Iya, jadi belum tentu konsentrasi yang lebih tinggi itu lebih Lebih baik. bagus untuk kulit kita. Gitu. Iya, Jadi setuju. karena start low ini aja sebetulnya dia adalah lowest possible. Jadi artinya bukan berarti dia karena low jadi tidak berefek, Betul. tapi lowest yang sudah memberikan efek hasil. Oke. Gitu. Jadi itu dulu yang mungkin baik produsen maupun konsumen harus pahami Paham, gitu. betul. Walaupun rendah ini sudah melalui penelitian ternyata bisa memberikan hasil gitu. Itu tadi di niacinamide. Begitu pula di vitamin C nih. Saya di slide berikutnya ada vitamin C. Di sini sudah sangat terkenal dan sudah istilahnya klasik ya karena dia memang antioksidan yang betul-betul efektif bisa untuk menetralisasi radikal bebas sehingga tadi di pencerahan dapat, di anti aging juga dapat, mengatasi kerut halus juga dapat.
gitu. Nah, vitamin C ini mukanya banyak atau istilahnya apa ya, bahan struktur kimianya tuh banyak Pak gitu ya. Memang yang dikatakan paling efektif bisa menimbulkan efek bagus di kulit itu adalah L-ascorbic acid. Oke, Jadi vitamin C dalam bentuk L-ascorbic acid. Tapi ascorbic acid ini tadi salah satunya punya requirement. Dia itu pH-nya harus sangat asam. Harus sangat rendah, mungkin dikurang dari 3,5 supaya dia bisa masuk menelusup ke dalam stratum corneum. Stratum corneum itu artinya lapisan teratasnya kulit kita. Gitu, karena ibaratnya kita ngasih apa-apa ke dalam kalau nggak bisa diserap kan mubazir ya. Betul, gitu iya. tadi. Nah itu tadi, sehingga keasamannya ini dia punya efek negatif menjadi sangat iritatif di kulit Pak. Oke. Gitu. Jadi biasanya kita punya ada beberapa bentuk vitamin C lain yang dia dianggap bisa lebih bersahabat lah, tidak perlu dengan pH yang sangat rendah, misalnya ascorbyl 6 palmitat dan sebagainya. Nanti banyak sekali di situ. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi yang sekarang kita berkancah ke skin rejuvenation yang juga sudah menjadi buah bibir itu hidroksi asid. Asam hidroksi. Jadi dia punya banyak fungsi juga seperti niacinamide tadi Pak. Dia bisa memperbaiki akne atau jerawat, bisa sebagai eksfoliasi atau istilahnya mengelupas permukaan kulit yang mati di atas permukaan kulit sehingga dia menghaluskan kulit, bisa membuat teksturnya menjadi lebih rata juga dan kemudian dia juga dalam konsentrasi tertentu yang diperbolehkan bisa menjadi agent peeling. Iya gitu ya. Jadi kan tergantung tadi. Nah ini tergantung struktur kimianya kita bisa bagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya alpha hidroksi asid atau AHA, mungkin sudah pernah dengar. Salah satunya glycolic acid, lactic acid gitu ya. Kemudian ada yang namanya BHA, beta hidroksi asid. Ini juga terkenal. Ada malic acid, ada citric acid, salicylic acid juga. Biasanya salicylic acid ini dia memang lebih fat soluble. Sehingga dia digunakannya sangat cocok untuk kulit-kulit yang berminyak, berjerawat, komedoan gitu-gitu. Karena dia memang punya potensi untuk meningkatkan pengelupasan sel dan mengurangi komedo. Kemudian yang agak baru-baru nih yang dia berusaha untuk menjadi jalan tengah, AHA dan BHA ini namanya juga acid ya Pak. Jadi pasti kan ada stingingnya ya Mbak ya. Tingling-tinglingnya ya, gitu ya Dok ya. Kalau anak-anak apa namanya cekit-cekitnya gitu. Ya. Ada cekit-cekitnya dan kadang-kadang tadi dia kurang bisa diterima oleh kulit-kulit yang sensitif. Sehingga ada yang sekarang dinamakan PHA. Polyhydroxy acid. Nah, itu menjadi lumayan jalan keluar nih karena efeknya sebetulnya mirip sekali AHA tapi sangat less iritatif dibandingkan itu. Jadi salah satu contohnya adalah lactobionic acid atau bionic acid. Gitu. Nah, ini nanti bisa bekerja sesuai dengan tadi ya, maksudnya peruntukannya yang biasanya sifatnya adalah rejuvenasi kulit dan juga anti penuaan. Kemudian yang berikutnya antioksidan yang juga bagus untuk skin rejuvenation. Ini juga biasanya berasal dari bahan-bahan yang sifatnya itu adalah herbal atau dari alam. Ya, misalnya natural. Jadi ada yang golongan karotenoid ini biasanya adalah golongan turunan vitamin A. Mungkin sudah pernah mendengar juga misalnya astaxanthin. Ya, astaxanthin itu. Astaxanthin itu dari manggis, ada juga yang dari alga. Kemudian lutein, lycopene itu tomat ya biasanya ya. Kemudian retinol, nah itu semuanya adalah turunan-turunan vitamin A yang bisa dipakai dalam atau sebagai active ingredients yang sifatnya rejuvenasi kulit atau anti aging tadi. Kemudian yang kedua ini juga sudah lebih klasik lagi, orang sudah lebih tahu adalah golongan flavonoid yang dia biasanya mengandung struktur polifenol yang sangat baik untuk antioksidan. Dan metal chelation. Metal chelation tuh artinya dia bisa mengkelat atau bisa mengikat suatu metal yang biasanya terjadi sebagai reaksi oksidan di dalam tubuh. Gitu. Makanya kalau itu terlalu banyak tidak diikat itu tadi, akhirnya dia bisa menjadi oksidasi seperti itu. Nah, contohnya adalah mungkin tadi sudah disebutkan juga green tea. Green tea, kemudian soy itu kedelai ya, kurkumin itu berarti kunyit atau temulawak ya. Kemudian ginkgo dari akar-akar seperti
rimpang ya, akar-akar rimpang. Kemudian silimarin dan pomegranate itu juga aman. Jadi artinya kalau kita mau bikin suatu serum atau misalnya mau bikin suatu skincare yang arah-arahnya kepengen ke arah skin rejuve tadi, bisa kita pilih dari bahan-bahan ini gitu, karena dia memang sudah terbukti punya antioksidan yang tinggi. Kemudian yang terakhir sunscreen. Sunscreen sendiri sebetulnya juga poin penting Pak, karena kalau kita di kulit ya, itu basic skincare itu yang penting 3. Satu cleanse, yaitu membersihkan, jadi pakai tadi sabun wajah atau facial wash atau facial cleanser. Kemudian yang kedua adalah moisturize. Oh, moisturize. Ya, pelembabkan, dilembabkan itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah protect. Protect ini sunscreen. adalah sunscreen. Jadi asal 3 ini kita melakukan di sehari-hari sebetulnya itu udah cukup. Aman ya, Dok? Nah, tinggal kecuali kita kepengen ada efek tertentu yang lebih atau mengobati sesuatu yang ada gangguan, barulah kita tambahkan entah itu deeksfoliasinya gitu-gitu ya, atau entah dia tadi mengurangi jumlah komedonya dan sebagainya. Jadi basicnya itu sebetulnya 3 ini. Makanya sunscreen itu juga tidak boleh dikesampingkan, baik bagi produsen maupun konsumen tadi ya. Nah ini ada 2 nih kita kenal, physical sunscreen dan juga chemical sunscreen. Bedanya kalau yang satu reflect or scatter, jadi ibaratnya dia tabir. Kalau zaman dulu namanya sunblock, tabir surya, sunblock ya itu sebetulnya literalnya adalah si physical sunscreen ini tadi. Kandungannya adalah titanium dioxide dan zinc oxide, di mana dia bisa memantulkan. Ya betul. Jadi kayak sinar gitu. kayak apa Iron Man tadi ya Pak. Iya. Jadi cahayanya itu dipantulkan. Betul. Jadi scatter atau apa namanya tadi reflect itu tadi betul memang merefleksikan cahaya atau dia memantulkan cahaya matahari sehingga tidak diserap oleh kulit kita. Cuman memang ini namanya juga mantel ya atau sunblock tadi, makanya dia kadang-kadang bentuknya itu ada elemen putihnya atau mungkin zaman sekarang namanya white cast. Nah, gitu. Cuman itu tadi sebetulnya dia termasuknya yang paling aman nih. Jadi biasanya kalau ibu-ibu hamil, ibu menyusui, khawatir mau pakai apa sih skincare apa sih yang boleh, physical sunscreen ini salah satunya yang dia aman banget. Ya. Kemudian yang kedua adalah organic atau chemical sunscreen. Beda dengan tadi dia merefleksikan, yang ini dia sifatnya mengabsorb. Menyerap, betul. Jadi tinggal nanti dibagi nih absorbernya itu mau ke arah yang UVA atau UVB, karena yang bisa kita serap di sini kan tidak hanya UVB aja ya, tapi juga UVA. Juga, betul. Jadi nanti ada panjang gelombang yang berbeda dan jenisnya juga berbeda sesuai dengan panjang gelombangnya. Misalnya nih kalau untuk UVA absorber mungkin yang sudah pernah dikenal adalah benzofenon. Gitu ya, atau avobenzone itu biasanya sudah kerap kali dipakai dalam produk-produk sunscreen. Kemudian yang UVB itu salah satunya yang juga terkenal adalah para aminobenzoat gitu, atau sinamat gitu ya, oktilmetoksinamat dan sebagainya, itu adalah yang bisa dipakai sebagai chemical sunscreen. Nah slide selanjutnya, walaupun ada juga ternyata sunscreen, beberapa bahan sunscreen ini saya ambil memang base-nya FDA atau dari US, tapi BPOM itu sudah punya pedomannya sendiri Pak. Jadi kita tadi bisa lihat dulu apa sih yang boleh dimasukkan sebagai komponen sunscreen atau berapa besar kadarnya. Lagi-lagi kadar juga tadi ya berpengaruh di situ, betul, karena tadi ada yang ternyata juga tetap aja bisa berbahaya, entah itu berpotensi iritasi, entah itu berpotensi hal-hal yang gangguan kesehatan lainnya. Kemudian lagi terakhir, ini udah tinggal terakhir nih, intinya kita bagaimana step-step awal untuk memformulasikan beberapa active ingredients yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama kita bisa kita bilang namanya 3 major question. Jadi untuk mengevaluasi apakah tadi kosmetik kali ini tuh dia bagus atau enggak gitu ya. Yang pertama, apakah active ingredient yang kita inginkan itu tadi bisa mempenetrasi stratum corneum dan bisa disampaikan dengan konsentrasi yang cukup ke kulit target apa enggak. Nah, itu biasanya terkaitnya dengan satu berat molekul, yang kedua pH. Gitu. Jadi dalam memformulasikan mungkin nanti ketika konsultasi dan macam-macam itu juga harus difikirkan sampai ke arah situ tadi. Buat apa kita punya bagus-bagus ibaratnya, tapi ternyata hanya rambut gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua, apakah active ingredients ini punya
biokimia mekanisme tertentu pada target sel tertentu. Seperti tadi. Jadi kita menyesuaikan antara kita kepengen bikin suatu produk tujuannya buat apa. Berarti kita pilih active ingredients-nya betul-betul yang sudah kita telaah ternyata memang punya mekanisme biokimia yang kita inginkan. Gitu, jangan sampai ya ala-ala aja istilahnya gitu ya Pak, walaupun misalnya dia punya anti-aging ingredients tapi ternyata mungkin based on penelitiannya ternyata belum banyak misalnya. Jadi nomor 2 itu. Kemudian yang ketiga ini kalau dari kami sendiri dari medis nomor 3 itu adalah apakah sudah ada penelitian sebelumnya istilahnya yang sudah dipublikasikan yang double blind istilahnya dia tidak bias gitu ya. Oke. Yang sudah betul-betul secara statistik itu dia signifikan yang kira-kira bisa menilai efikasi dari bahan yang kita pilih itu tadi. Jadi namanya kita mau memulai sesuatu tetap harus research Mbak. Menurut saya juga begitu. Jadi baik produsen maupun konsumen itu harus mengecek ini tadi 3 pertanyaan dasar ini tuh sudah terjawab apa belum gitu. Kemudian yang berikutnya seperti kombinasi-kombinasi yang tadi kita sudah bahas sebelumnya ya. Mungkin di slide berikutnya. Nomor 1 tadi yang mesti diperhatikan sudah saya sebut adalah pH, kemudian berat molekul, dan yang ketiga potensi iritabilitas. Itu istilahnya berangkat dari situ dulu parameternya. Ada beberapa bahan aktif seperti yang di slide sebelah kiri tabel sebelah kiri yang dia bisa saling meningkatkan efek satu sama lain. Misalnya kombinasi antara vitamin C dan vitamin E. Kalau itu kita kombinasikan, efek vitamin C-nya naik sampai 10 sampai 15 kali lipat gitu. Jadi oke nih kalau mau buat bikin serum-serum yang mencerahkan, anti-aging seperti itu. Kemudian yang kedua AHA dan BHA. Ini mungkin sudah formulasi yang sangat jamak ya. Jadi biasanya untuk toner exfoliation, untuk serum gitu-gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hyaluronic acid dan retinol. Jadi ibaratnya memang retinol ini kan tadi salah satu turunan vitamin A yang dia itu gunanya adalah untuk mengeksfoliasi juga atau istilahnya memperbarui sel-sel kulit secara istilahnya lebih dalam gitu ya. Makanya dia harus diimbangi dengan bahan yang dia sifatnya melembabkan. Gitu, salah satunya hyaluronic acid seperti itu. Yang salah duanya niacinamide itu juga boleh. Jadi saling komplementer tadi satu sama lain. Jangan sampai kita cuman ngelupas doang, lupa tidak melembabkan sehingga akhirnya yang terjadi di kulit kita malah merah-merah, malah sensitif jadi kering gitu ya. Kemudian yang bawahnya juga sama, misalnya kita mau memakai salicylic acid atau BHA, boleh banget dikombinasikan dengan niacinamide, itu juga bagus karena tadi fungsinya sama, satu mengeksfoliasi, satu melembabkan. Gitu ya. Nah yang sebaliknya yang harus hati-hati diberikan bersamaan, retinol dan BHA misalnya, dua-duanya sama-sama eksfoliasi. Betul, takutnya jadi malah iritasi over. Makanya terus banyak yang kadang-kadang datang ke kita iritasi semua mukanya, yang berjerawat, suka dikasih istilah namanya purging, mungkin Mbak Putri pernah dengar, Pak Teddy pernah dengar. Sebetulnya purging itu istilah medisnya hampir nggak ada Pak. Jadi dia itu memang terminologi populer ya ibaratnya untuk mengistilahkan kondisi beruntusan, kondisi kayak keluar titik-titik seperti itu ya. Gitu ya kalau habis menggunakan suatu produk, sebetulnya bukan karena purging itu tadi kayak flare dulu biar nanti sembuh istilahnya gitu ya. Tapi itu sebetulnya salah satu contoh dermatitis kontak iritan. Itu jadi over dia ngasihnya. Jadi tadi retinol dan SA seperti itu. Kemudian bisa juga retinol dan vitamin C karena dua-duanya sama-sama iritatif. Satunya kan sifatnya juga sangat asidik ya. Kita perlu pH yang sangat kecil. AHA dan BHA dengan vitamin C digunakan bersamaan itu juga kurang baik karena sama potensi iritasinya menjadi tinggi. Nah, yang kita masih tanda tanya dan kadang masih jadi pertanyaan itu adalah niacinamide dan vitamin C. Ada beberapa sumber yang mengatakan katanya kalau kasih berbarengan itu salah satunya itu meniadakan efek yang lain. Jadi bukan berbahaya tapi jadi
Kalau orang Jawa bilangnya muspro gitu Pak. Nah, jadi mubazir gitu katanya begitu. Cuman ini belum jelas dasarnya sehingga tidak kontraindikasi. Cuman tadi mungkin masih ada persentase kemungkinan risiko dia menjadi kurang efektif. Oke, jadi mending dipakainya terpisah aja ya. Kayak paginya niacinamide-nya, malamnya vitamin C-nya gitu ya. Terus terakhir mungkin ini tadi juga menyerempet sedikit mengenai bagaimana promosi dan iklan setelahnya. Jadi kita kalau apalagi misalnya nanti teman-teman yang mau jadi produsen ya di sini ya, itu ada beberapa yang boleh, beberapa yang tidak boleh. Ini saya ambil dari slide BPOM sendiri. Jadi mereka sudah membuat pedoman. Yang pertama yang kiri adalah yang boleh, harus objektif dan tidak boleh berlebihan. Pak. Jadi kadang-kadang klaimnya itu ya. Iya betul. Over 7 hari aja gitu misalnya ya Dok ya. Dalam 3 hari kulit apa? Nah itu tuh nggak boleh. Kemudian harus lengkap. Lengkap artinya memang harus mendidik. Artinya dia memang sesuai dengan edukatif lah istilahnya. Kita juga punya tanggung jawab itu ke masyarakat juga, baik sebagai produsen terutama ya. Kemudian tidak boleh diperagakan atau ditujukan untuk bayi sebetulnya. Ini arahnya adalah etik, gitu. Jadi kecuali kalau memang produk bayi itu pun biasanya juga nggak bener-bener diolesin yang gimana ya, gitu karena terkait masalah etik tadi. Dan dalam iklan ini juga tidak boleh mengklaim diri atau menyatakan diri bahwa dia itu bisa sebagai obat. Itu nggak boleh. Oke. Gitu ya. Terus habis itu seolah-olah juga dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dan metabolisme tubuh itu juga tidak diperkenankan. Jadi harus ada rambu-rambunya itu tadi ya, dan juga menggunakan peragaan dari langsung tenaga kesehatan atau yang mirip itu juga tidak direkomendasikan karena biasanya tabrak etik tadi ya. Itu tadi sudah selesai. Jadi terakhir intinya nih cuman rangkuman aja secara sekilas sebelum kita membeli kosmetik ataupun bisa juga nanti diterapkan oleh para konsumen ya untuk membuat produk kosmetik yang kira-kira terbaik lah untuk masyarakat. Yang pertama tadi kenali jenis kulit dengan tepat. Jadi silahkan diformulasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis kulit. Kemudian yang kedua memilih produk kosmetik atau membuat produk kosmetik yang memang jelas terregistrasi baik dari Kemenkes, dari BPOM, bahkan mungkin tadi halal MUI silahkan. Terus habis itu yang ketiga mungkin slide berikutnya. Nah ini terkait juga tadi dengan overclaiming juga bisa terkait. Hati-hati dengan produk yang menjanjikan atau sangat cepat memberikan hasil. Nah itu juga perlu dipertanyakan ya. Kadang-kadang tuh ada yang ngawur banget bahkan bilangnya iritasi, kemerahan dan gatal itu wajar. Nah itu kan sangat-sangat waduh. Yang namanya iritasi dan kemerahan kok wajar tuh kan serem gitu ya Dok ya. Jadi memang harus kita sendiri sebetulnya sebagai konsumen juga cerdas. Betul. Mempertanyakan kira-kira wajar nggak sih kayak gini bener nih gitu ya. Terus habis itu yang setelahnya adalah ini tadi membeli kosmetik secukupnya pada tahap awal karena kita tidak tahu apakah produk tersebut cocok atau enggak. Artinya mungkin bisa menjadi pertimbangan pemilihan besaran kemasan gitu ya. Jadi yang kira-kira orang tuh kalau beli tuh juga nggak ini ya, kalau kegedean tuh aduh nanti nggak cocok lagi, nanti nggak dibeli. Misalnya seperti itu ya. Kalau dari pihak konsumen sendiri berarti kita bisa pilih yang kira-kira bisa sebagai trial gitu ya, trial. Meskipun kan sekarang banyak tuh ya Mbak Putri share injar. Nah itu sebetulnya kurang direkomend juga. Karena kan masukin tangannya kita nggak tahu higienis atau enggak gitu ya Dok ya. Betul. Gitu. Jadi ini buat produsennya juga boleh kita pilih yang kira-kira nyaman buat konsumen membeli gitu ya, kira-kira jangan terlalu gede atau menyediakan beberapa ukuran dan sebagainya. Dan tadi tinggi atau konsentrasi yang tinggi itu belum tentu yang terbaik. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk start low itu tadi gitu ya. Kalau memang ternyata dari research yang tadi kita cari kok ternyata yang terbagus ternyata di 10% kok, udah deh aku nggak usah ngoyo 20, nggak apa-apa. Karena itu tadi belum tentu dia yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah tadi ya, ada pedoman yang sudah disebarluaskan oleh BPOM juga. Di sini juga bisa menjadi pedoman bagi produsen supaya dia melengkapi produknya dengan itu sehingga nggak kecelek nih istilahnya ya dari konsumen sendiri. Jadi ada yang namanya klik.
mungkin yang selanjutnya bisa langsung dijelaskan. Yang pertama adalah perhatikan kemasan. Kemasannya itu dia bagus, tersegel istilahnya gitu ya Pak, baru, terus habis itu baik dan jelas. Kita bisa membaca apapun di situ dengan jelas. Yang kedua label itu juga jelas. Label dari nama, dari tadi nomor registrasi BPOM, dari kandungan, active ingredients, cara pemakaian, itu juga kalau bisa jelas di situ. Yang ketiga izin edar, tadi saya sudah sebutkan ya. Kemudian yang keempat adalah kadaluarsa. Jadi selalu pastikan itu ada dalam setiap produk yang kita mungkin akan buat atau akan kita kenakan, sehingga insya Allah apa yang kita pakai itu membawa kebaikan buat kita, jadi tidak memberikan efek-efek yang justru malah negatif untuk tubuh. Wow. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sangat sedikit bermanfaat ya. sekali ya tadi Pak Teddy juga sudah menjelaskan mengenai bikin skincare sendiri ya. Kalau dokter juga tadi juga sudah menjelaskan. Nah ini kira-kira apa nih formulasi produk kosmetik aman dan terbaik di tahun 2022 tadi sudah dikupas tuntas, dan sekarang saatnya kita Q&A ya. Oke. Sudah ada banyak sekali pertanyaan yang Waduh. masuk ya. Ini ada dari Kak Rahmadaniah nih ya. Halo Ya. Kak Rahmadaniah. Ini satu kolom tapi 3 pertanyaan. Borong gitu ya. Betul. Jadi gini Dok, aku pernah mengalami beruntusan merah kecil tapi nggak sakit setelah memakai kosmetik X gitu katanya. Oke. Nah, apakah ini salah satu tanda kosmetik tidak aman atau detoksifikasi penyesuaian gitu? Ini enaknya mau ditanya semua dulu atau Satu nomor? pertanyaan Oke. dulu kali ya, Boleh, biar boleh, lebih jelas. Oke, jadi tadi Mbak Rahma kali ya namanya Ya, betul, Mbak Rahma. Oke. Tadi Mbak Rahma, jadi yang sudah saya katakan, kadang-kadang ada istilah-istilah yang dia dipopulerkan istilahnya, entah itu dari mungkin sosial media gitu ya, mungkin salah satu dari marketing juga, yang intinya dia itu sebetulnya tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya, yang sebetulnya secara medis itu kita sudah punya terminologi sendiri, seperti perjik tadi, atau yang tadi beruntus merah kecil-kecil itu kan hampir mirip seperti itu ya Mbak Iya, ya. betul. Itu sebetulnya adalah kondisi di mana kulit kita itu memberikan suatu reaksi inflamasi atau peradangan ringan yang bisa disebabkan oleh dua memang, bisa karena iritasi, bisa karena alergi. Oke. Nah ini kadang kita belum tahu yang mana karena ini kan baru awal ya. Cuman biasanya memang kalau dia dalam waktu yang baru 3 hari pakai, biasanya paling sering adalah reaksi iritasi. Reaksi iritasi belum tentu karena produknya berbahaya sebetulnya. Bisa jadi karena ternyata tadi konsentrasinya itu terlalu tinggi sehingga buat kita itu nggak kuat gitu ya. Kemudian yang kedua cara pemakaiannya mungkin dia kurang betul sehingga ketika dipakai di kita itu jadi over eksfoliasi, terus habis itu jadi mengelupas kulit terlalu berat sehingga reaksi peradangan yang timbul itu menjadi nyata gitu ya. Jadi belum tentu bahaya kok Mbak Rahma gitu ya. Tapi saya juga tidak bisa membenarkan detoksifikasi Pak, karena detoksifikasi ini nggak ada sebetulnya. Sebetulnya nggak ada ya? Sebetulnya nggak ada. Makanya itu bahasa populer gitu ya. Makanya kita memisahkan terminologi populer dengan medis. Untuk di medis sendiri sebetulnya detoksifikasi ini tidak ada. Jadi skincare yang baik atau produk yang baik yang dipakai di kulit kita itu tidak mungkin akan membuat kita hancur dulu atau jelek dulu atau keluar seperti itu dulu baru sembuh, itu tidak. Jadi artinya tadi selalu tetapkan batas bagi kita sendiri. Misalnya biasanya kalau di kita adalah 7 hari. Ketika dalam 7 hari itu kok tidak, misalnya tadi ya muncul gejala kok tidak terjadi perbaikan, misalnya ya sudah lebih baik di stop atau habis itu dikonsultasikan dengan yang tahu. Misalnya datang ke, boleh nggak sih Dok ke dokter kulit terus saya pengen nanya skincare kaya, boleh. Gitu. Jadi itu memang belum lazim mungkin ya di kita ya. Tapi belakangan ini di praktek-praktek saya belakangan itu sudah mulai banyak. Dok pakai ini gimana caranya? Dok pakai ini gimana caranya? Nggak apa-apa. Gitu. Jadi tadi detoksifikasi itu sebetulnya tidak ada, nggak ada racun dalam tubuh kita yang harus dikeluarkan lewat kulit seperti itu. Cuman tadi ternyata mungkin dengan penggunaan itu tadi terjadi reaksi inflamasi atau peradangan ringan, bisa jadi karena over penggunaannya kurang tepat atau tadi konsentrasinya terlalu kuat. Oke, ini semoga menjawab ya dari pertanyaan Kak Rahma tadi ya. Nah kemudian mungkin beralih ke teman-teman yang lain dulu nih Dok. Boleh. Ini ada yang menanyakan juga dari Kak Nurhayati ya. Selamat sore, ingin bertanya Dok, bahan apa yang digunakan sebagai kosmetik pencerah yang tidak berefek menipiskan lapisan kulit? Dan apakah penggunaan peeling chemical pada kulit memang sudah tidak diperbolehkan?
Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Siapa tadi Mbak Putri? Mbak Nur Hayati. Oke Mbak Nur Hayati. Ada 2 ya pertanyaannya dan bagus-bagus banget. Jadi untuk mencerahkan kulit itu sebetulnya kalau dia suatu skincare yang bagus, yang maksudnya yang benar gitu ya Pak, bukan yang nakal-nakal ini tadi, itu tidak akan menipiskan kulit. Yang suka bikin menipiskan kulit itu adalah ya ada beberapa dalam tanda kutip oknum gitu ya. Kadang-kadang mereka mengklaim itu adalah krim racikan dokter, padahal namanya krim racikan dokter itu tidak boleh dipasarkan secara bebas tanpa resep atau tanpa resep label. Oke. Label biru. Jadi kalau kita di apotek kita diresepin itu obat tertentu itu kan pasti ada labelnya tuh, penggunaan berapa kali sehari gitu, maksimal berapa hari misalnya seperti itu. Kalau tidak ada jelas dokternya siapa yang memberikan, terus habis itu sumbernya seperti apa, peruntukannya seperti apa, dibuat khusus untuk orang itu, tidak mungkin dia itu boleh beredar luas sebetulnya. Nah, krim racikan pemutih ini yang kadang-kadang nakal, dia dikasih satu, yang paling sering tadi hidroquinone, yang kedua retinoic acid tadi, yang ketiga kortikosteroid. Padahal ini semuanya obat dan tidak boleh sembarangan, yang ngasih itu harus dokter karena mereka itu kayak pedang bermata dua Mbak. Jadi kalau dipakainya pas, kalau dipakainya berlebihan dan tidak tepat, dia membuat petaka buat kita sendiri. Salah satunya menipiskan kulit tadi. Jadi boleh kalau misalnya mau pakai arbutin tadi, kojic acid, terus azelaic acid, kemudian vitamin C, itu nggak akan menipiskan. Kalau sampai tipis berarti yang harus ditanyakan sumbernya dari mana dapatnya gitu. Apakah tadi bonafit apa enggak gitu ya Pak? Apakah dia tadi dari mana nih, berbepom enggak gitu? Apakah krim racikan abal enggak nih gitu istilahnya gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tadi apa Mbak, chemical peeling ya? Iya betul, chemical peeling apakah memang sudah tidak diperbolehkan lagi dok seperti itu? Nah ini juga salah satu yang agak misinformasi nih, maksudnya kita tahu banyak ada beberapa info yang berkata demikian, chemical peeling itu masih sangat boleh diberikan ke kulit, tapi lagi-lagi kita harus pisahkan, apakah dia mau home peeling, home chemical peeling artinya base-nya bisa dikerjakan di rumah atau dia medical base. Jadi yang mengerjakan ini harus dokter dan harus di tempat yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran. Jadi ya di klinik ibaratnya gitu Pak. Nah yang home peeling ini boleh tadi misalkan dengan AHA misalnya atau dengan BHA, tapi persentasenya sudah dibuat tidak boleh lebih dari batas yang ditentukan. Gitu. Misalnya kalau BHA biasanya hanya sekitar ya 2% gitu ya. Terus kalau misalnya glycolic acid atau AHA dia nggak boleh lebih dari 10% misalnya. Ada sih zaman sekarang yang mengeluarkan 15 atau 20%, tapi dia chemical peelingnya sifatnya harus mingguan, istilahnya tidak boleh dilakukan setiap hari. Terus nggak yang semalaman gitu ya dok, kayak cuma 10 sampai 15 menit ya? Betul sekali gitu. Jadi durasi itu juga berpengaruh di situ. Jadi prinsipnya chemical peeling itu masih boleh, tapi satu harus sesuai untuk indikasinya. Apa indikasinya? Apa jerawat? Apa kulitnya? Apa tadi rejuvenasi atau anti-aging seperti itu ya. Kemudian yang kedua selain dari indikasinya harus tepat, cara penggunaan dan pemilihan agentnya juga harus pas. Lagi-lagi tadi konsentrasi nggak boleh terlalu tinggi, cara pemakaian tidak boleh terlalu sering, nggak boleh tiap hari memang kalau bisa Pak, karena kan tadi ya namanya juga chemical peeling pasti ada eksfoliasi, pasti mengiritasi kulit gitu. Nah kalau medical grade itu beda lagi, memang kita diawasi dan dilakukan oleh dokter dengan durasi tertentu sehingga kita boleh pakai yang konsentrasi agak tinggi, mungkin AHA-nya bisa sampai 35%, 50%, 70% bahkan itu boleh. Tapi itu pun kita punya indikasi lagi, kulitnya orangnya kuat nggak nih pakai ini. Betul. Gitu. Terus yang kedua, apakah memang memerlukan yang ini atau kita bisa pilih ke yang lebih sensitif, friendly istilahnya ya, misalnya kayak PHA tadi, karena kita juga punya peeling PHA. Dan yang penting juga adalah interval, Mbak Putri. Jadi tadi kalau dia betul ke klinik beneran, istilahnya yang konsul, yang dengan dokter yang istilahnya betul-betul kompeten, itu pasti nggak mungkin kita peeling nih hari ini, nanti 3 hari lagi datang lagi ya Mbak, kita peeling lagi. Nggak mungkin.
mungkin. Iya, karena tadi potensi iritasinya sangat tinggi. Betul. Kemudian ya tadi akhirnya dia bisa membuat kulit jadi merah-merah, kemudian dia jadi terkelupas dan sebagainya karena digunakan secara tidak tepat. Kalau dia betul pasti minimal di 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, misalnya seperti itu. Gitu ya. Semoga Jadi nggak usah terjawab takut, ya. Mbak Fitri tadi namanya ya. Ya Mbak Nur. Oh salah, siapa namanya tadi? Tadi Mbak Nur Hayati. Iya, Mbak Nur Hayati. Mbak Nur Hayati. Semoga terjawab ya, Mbak ya. Oke. Oke, ini karena ternyata tinggal satu pertanyaan lagi nih, Dok. Iya. Ini juga hubungannya dengan expired ya. Kadang-kadang itu kan mungkin ini maksudnya adalah tujuan sebenarnya dari tanggal expired di packaging itu apa ya, Dok? Aku pernah dengar katanya masih bisa dipakai bahkan lewat dari tanggal yang tertera. Apakah benar? Nah, ini mungkin maksudnya adalah period after opening kali ya, Dok ya, atau PAO kali ya. Iya, betul. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Dok? Monggo silakan. Oke, siap. Jadi memang sebetulnya kalau kita ngamati nih, kalau skincare yang maksudnya bagus ya istilahnya Bonafit, itu biasanya ada tandanya tuh Mbak Putri. Misalnya gambar pot gitu, potnya dibuka terus di situ ada tulisan 6M, 12M. Atau 12M. Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau dibilang ketika kita melewati batas itu kemudian dipakai, itu belum tentu sangat membahayakan, langsung keluar iritasinya, langsung keluar reaksi alerginya, itu tidak. Tapi artinya apa yang kita inginkan dari skincare tersebut bisa jadi sudah tidak terkandung lagi di situ. Jadi maksudnya tadi kayak efektivitas sudah turun, gitu betul. ya, Dok, ya. Sifatnya di dalamnya mungkin sudah berubah karena kadang-kadang ada pencampuran tertentu yang dia sangat tergantung, misalnya entah itu dari faktor cahaya gitu ya, ada oksidasi, kemudian ada tadi mungkin ada pH tertentu dan sebagainya. Ketika kita melewati itu, mungkin tidak serta-merta nih nanti habis itu kulitku langsung biduran atau apa gitu. Itu tuh belum tentu. Cuman tadi dia mempertahankan efektivitas dari apa yang sebetulnya dimaksudkan dari skincare itu tadi. Mungkin Pak Teddy ada tambahan, Pak Teddy, terkait period after opening atau Kalau period after opening sih penjelasannya itu sih, Dok. Iya ya, sama ya. Sama. Sudah sama begitu ya, Bapak ya. Kan di sifat-sifatnya itu berpengaruh ya di tadi cahaya segala macam. Betul. Jadi memang kadang-kadang kita kalau pakai skincare itu kan lupa nutupnya Iya, kenceng. itu ngaruh loh. Nah, itu tuh mempengaruhi juga ya dari efektivitas betul. dari skincare-nya. Iya, dan kadang-kadang juga ada requirement tertentu kalau memang dia diminta harus di suhu sejuk, harus di kulkas, ya betul. taruhlah di kulkas gitu. Karena bukannya apa-apa, bukannya kita harus rewel atau apa ya, tapi itu untuk efektivitas dari si skincare itu sendiri sebetulnya gitu. Kalau kita kepengen apa yang dimaksudkan atau ditujukan dari skincare-nya itu tercapai untuk kita, ya marilah kita sesuaikan aja gitu. Kayak harus benar-benar di tutup rapat atau disimpan jauh dari cahaya misalnya, kemudian tadi sesuaikan dengan kadaluarsa atau period after openingnya tadi misalnya seperti itu. Oke, ini juga Putri punya satu hacks katanya kalau buat teman-teman mungkin yang di kosan gitu ya, Dok ya. Terus kayak bingung nih mungkin nggak ada kulkas, katanya pakai aluminium foil. Jadi nanti pakai aluminium foil terus kayak dibuntel gitu. Itu juga berarti bisa juga ya, Dok ya. Sebetulnya mungkin tergantung apa active ingredients-nya ya Mbak Putri. Jadi maksudnya ada tertentu yang memang dia harus butuh suhu yang lebih Benar-benar rendah. sejuk. Oke. Mungkin kalau pembungkusan itu cocok untuk yang sifatnya lebih ke sensitif cahaya. Bangsanya gitu. Itu mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau memang dia harus suhu tertentu, memang dia harus di suhu sejuk, ya memang mau nggak mau kita harus di nebeng kulkas bersama gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Teddy dan juga Dr. Kusnindita tadi sudah menyampaikan gitu ya, kalau misalnya tadi teman-teman pingin bikin skincare sendiri, mungkin boleh untuk langsung menghubungi dari Maklon Indoraya Internasional gitu ya, bersama dengan Kak Vera ya kan, itu di 082122223536. Dan tadi juga Dokter Kusni juga sudah menjelaskan bahwa memang harus kita benar-benar istilahnya memperhatikan juga ingredientsnya. Kemudian klik tadi ya, Dok ya, kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsanya gitu. Dan sudah berakhirlah webinar kita mengenai cari tahu formulasi produk kosmetik aman dan terbaik di 2022 gitu. Terima kasih banyak ke Bapak Teddy dan juga Dokter Kusnindita. Semoga nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mengenai tema yang berbeda selanjutnya. Seperti itu, dan akhirnya saya Putri Maharani pamit, selamat sore dan sampai jumpa.